Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kita semua selalu dukung channel kami Pena Kreatif dan kami selalu berkarya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang mengapa sih sekarang rumah tangga orang itu banyak hancur, banyak bertengkar. Itu adalah faktor pertama dari segi ekonomi, dari segi pelayanan. Nah, inilah yang harus kita bahas dalam channel. Kalau kita lihat dari segi ekonomi, banyak rumah tangga itu karena kita lihat dengan kemiskinan, kita lihat dengan tidak ada uang, sering bertengkar, sering beradu yang namanya suami dengan istri. Seharusnya di dalam keluarga itu kita tidak perlu yang namanya untuk bertengkar, tidak ada gunanya. Nah, inilah tanggung jawab sebagai istri ini untuk menyayangi suaminya. Terkadang suami itu karena dia pengangguran itu belum tentu semua suami gitu kan. Semua suami itu yang tidak mau bekerja, terkadang dia di rumah itu bukannya dia tidur, bukan dia malas, tapi kebanyakan suami itu dia lagi berpikir apa solusinya yang bagus buat keluarga, buat anak-anak. Yang namanya suami itu terkadang dia namanya dia punya anak, punya istri, tidak selalu dia itu berpikiran sampai di situ aja lah. Tidak mungkin, gak semua suami seperti itu. Nah, disinilah peran seorang istri ini, bagaimana caranya untuk mensemangatkan atau mensupport suaminya supaya tegar dengan keadaan ekonominya di saat ini. Nah, terkadang kan seorang perempuan itu atau seorang istri itu karena melihat suaminya nggak bekerja langsung digas gitu kan. Bang, sono kerja, buat apa ini? Sama apa kita makan ini? Anak kita sekolah segala. Itu kan cara tidak bagus. Kalau kita ingin yang tidak terjadi pertengkaran di dalam keluarga itu, nah, kita harus baik-baik kepada suami kita. Kita belai dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Tidak boleh kita dengan kekerasan. Makanya banyak sekarang terjadilah namanya pertengkaran di dalam keluarga. Seharusnya kan istri itu harus membelai atau menyayangi suaminya dengan tutur kata yang bagus. Contohnya seperti ini, ketika seorang suami itu nggak punya uang, nggak bekerja, atau karena PHK di dalam pekerjaan, maka kita harus berkata atau berucap dengan tutur kata yang bagus. Nah, Bang, Pak, kita kan, Bapak kan nggak lagi kerja, kita kan butuh uang, Pak. Bagaimana, Pak? Kalau Papa nyari-nyari kerja gimana? Kalau Papa coba jalan-jalan dulu, mana tahu dapat gitu kan. Nggak selalu dihumbat dengan kata-kata yang tidak bagus seorang suami itu. Terkadang di sanalah terjadi pertengkaran, terjadi perceraian. Nah, inilah yang banyak sekarang ini yang nggak dipahami oleh seorang istri. Karena kenapa? Istri itu selalu mendoktrin suaminya harus begini, harus begini. Ya, pesan saya kepada seorang istri-istri, memang seorang istri ini tidak mau yang hidup susah. Seorang perempuan ini atau seorang istri ini semuanya mata duitan. Tapi di dalam segi ini, kita harus memahami yang namanya kita berkeluarga tentu ada suka dan ada dukanya.
mencapai sesuatu yang indah atau mencapai suatu keluarga yang mencukupi segala hal apa yang kita inginkan. Tentu kita merintis, tidak bisa dengan suami saja bekerja. Kita harus mensupport, kita harus mengasih yang namanya semangat buat suami kita. Contoh, ketika suami itu mau bekerja gitu kan, kita buatkan dulu minum pagi, kita semirkan sepatunya, kita siapkan alat-alat pekerjaannya. Nanti kalau udah mau pergi suaminya, cium tangannya, cium pipinya, Pak hati-hati ya Pak di jalan. Nah begitu, itulah yang namanya rasa kasih sayang gitu kan, semangat bagi seorang suami gitu kan. Terkadang kan seorang istri ini kan banyak suaminya mau pergi atau mau kemana lah gitu kan, yang istrinya ini alasannya bercuci piring, beresin anak, beresin ini. Inilah yang banyak terjadi di saat sekarang ini gitu kan. Memang betul, di seorang suami itu nggak apa-apa melihat istrinya bekerja, tapi itulah salah satu tenaga atau kekuatan cinta dan kasih sayang itu kepada suami. Nah di sanalah seorang suami itu yang namanya cukup untuk yang namanya bekerja itu dengan semangat gitu kan. Nah inilah yang harus kita benahi dalam rumah tangga kita ini. Terkadang kan kita ini kan merasa sepele dengan apa yang selama ini kita tinggalkan. Terkadang kan kita yang namanya sibuk-sibuk bekerja, ya suami tinggal suami, yang istri ya tinggal istri. Terkadang kan baju suami aja kadang-kadang kita nggak dicuciin. Terkadang yang menggosok kita nggak mau gitu kan. Kebanyakan juga di zaman sekarang ini kita lihat kan, karena dia punya uang gitu kan, karena dia orang kaya, ya udah apa, masukin aja ke laundry. Itu kan nggak bagus, sebenarnya itu nggak bagus. Itu budaya lama gitu kan. Seharusnya kita seorang istri itu walaupun sesulit apapun pekerjaan kita yang namanya pakaian suami gitu kan, apa sajalah peralatan suami itu kita sebagai istri walaupun susah gitu, walaupun sibuk apapun, itu adalah tanggung jawab kita. Jangan dibiasakan budaya yang zaman sekarang, biasakanlah budaya yang dahulunya. Di sanalah terjadinya keharmonisan di dalam keluarga. Nah sekarang ini kan banyak orang dengan udah serba simpel sekarang kan, dia anggap sepele. Itu kan nggak bagus. Sebenarnya kan di sanalah banyak yang orang tidak paham. Belayan tangan istri, belayan cucian istri, itu adalah kekuatan dalam rumah tangga gitu kan. Kita tuh jangan berpikir yang senang aja gitu kan, bahwasanya seorang suami itu tidak banyak bicara, tidak banyak komentar. Seharusnya kita sebagai istri itu harus paham dengan keadaan suami gitu kan. Jadi kepada saudara semua, terutama kepada seorang perempuan, jangan kau sepelekan yang namanya seperti itu. Karena kenapa? Kekuatan rumah tangga itu adalah tergantung kepada perempuan. Bagaimana perempuan membelai seorang suaminya, di sanalah kekuatan cinta dan kasih sayang tersebut. Jadi jangan sia-siakan, jangan undang pertengkaran, karena itu adalah membuat kita akan hancur. Jadi kepada saudara, selalulah tonton Pena Kreatif, dan kami selalu berkarya di dalam membagi motivasi dan menyebarkan ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say